Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di podcast Secangkir Teh bersama saya Miss Wuri, yang seperti biasa sore ini akan ditemani oleh Miss Happy, seorang psikolog pendidikan, dan juga Miss Hem, seorang pemerhati anak dan remaja, dan juga aktif mengisi program di salah satu radio di Surabaya. Kali ini kita akan membahas topik yang tidak kalah seru, jadi jangan kemana-mana, kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss Hem, Miss Happy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Miss Wuri. Alhamdulillah kita berjumpa lagi setelah Idul Fitri. Wah, kita mudik ke kampung masing-masing. Kita akhirnya kembali lagi di podcast kita tentang extrovert. Nah, sekarang ini minggu kemarin kan kita ngomongin tentang yang the power of introverts ya. Nah, minggu ini kita ngomongin yang ini, kebalikannya, yaitu extrovert. Nah, sekarang marilah kita bicara. Waduh, Miss Happy, saya nanya ke Miss Happy dulu nih. Sebenarnya yang dimaksud dengan extrovert itu apa dan ciri-cirinya seperti apa? Ya, silakan. Iya, Miss Wuri. Jadi sebenarnya mirip ya, sama kayak introvert kemarin. Extrovert itu bagaimana seseorang itu menggunakan energi dan ngecharge energinya gitu. Kalau orang-orang yang extrovert itu biasanya mereka memang lebih suka gitu, lebih ngecharge gitu ya, ketika mereka berada di dalam keramaian gitu. Artinya mereka jadi pusat perhatian, atau mereka ngobrol dengan teman, atau mereka melakukan aktivitas-aktivitas yang bersamaan, itu mereka akan lebih lebih senang gitu. Emosinya, kemudian dirinya itu, baterainya itu bisa lebih ke-charge seperti itu. Jadi kalau introvert kemarin ya kita bicarain itu orangnya lebih pada ke dalam gitu. Kalau extrovert itu dia keluar gitu. Jadi kalau orang introvert itu lebih mikiran gitu ya ibaratnya. Kalau orang ekstrovert itu lebih pada ekspresif. Gampangannya sih seperti itu, Miss Wuri. Kalau dari saya ya. Jadi tentang bagaimana menggunakan energi dan ngecharge baterainya lagi, seperti itu, Miss. Oke. Kalau Miss Hem, dari Miss Hem gimana nih? Satu kalimat dari Miss Happy, beliau mengatakan melakukan kegiatan bersamaan. Nah, kayaknya ini agak berbeda, Miss Happy. Jadi bersamaan sama bersama-sama itu kan berbeda ya. Kalau bersama-sama. Bersama-sama itu. Kalau supaya nanti kita bisa sejalur ya. Nah, memang di dalam dunia kepribadian ekstrovert itu menjadi berbanding terbalik dengan introvert, karena orang ekstrovert suka sesuatu yang interaktif. Jadi tidak suka biasa-biasa sajalah. Jadi lek kerja ngono kuwi ndak mau yang biasa-biasa saja. Ada saja idenya untuk menimbulkan satu suasana yang cheerful. Cheerful itu ketika orang lain feedback cheerful bersama dirinya, itu kayak ada satu kepuasan tersendiri. Karena ini dengan kepribadian ini, orang ini mudah bertukar informasi, kemudian bergaul itu adalah sesuatu yang membuka satu cakrawala pengetahuan baru, terlihatnya itu lebih aktif ya. Kalau introvert ya pendiam kayak saya, kayak enggak ya. Dinamis gitu ya, Bu Ham ya. Iya, betul. Dia karena tadi Miss Happy sudah bilang charge energinya itu tidak di dalam dirinya saja, tapi kemudian dia juga bisa menangkap yang ada di luar untuk bisa menjadi bagian dari happiness-nya dia. Maka kayak ada satu kewajiban timbal balik bahwa ketika ada saya, maka orang-orang di sekitar saya pun harus sama-sama berenergi. Itu. Berarti ini kayaknya bisa langsung nyambung ke pertanyaan berikutnya ini. Keistimewaan orang dengan kepribadian ekstrovert. Nah, itu apa, Miss Hem? Ya, karena dia selalu bergerak, maka kayaknya lebih mudah kalau merasakan satu environment baru. Yang jelas itu. Kemudian mungkin di sisi lain kok saya kira mudah terbuka ya, karena pergaulan dengan berbagai macam orang dan lingkungan itu kan
membuka cakrawala pemikiran baru kan, pasti dia juga akan mudah menerima satu hal yang baru, adaptif lah. Kemudian dia juga mungkin karena suka, saya pernah baca itu dia suka jadi pusat perhatian. Menjadi pusat perhatian bagi orang ekstrovert ya tergantung lingkungan ya. Kalau kita Muslim itu kan ekstrovert di bidang kita, maaf, lingkungan yang tidak baik kan akhirnya isok tadi ikut pimpinan geng ngono paling ya. tapi kalau orang ekstrovert berada alhamdulillah di lingkungan yang positif, maka mungkin dia akan mampu memberikan segala sesuatu yang dimilikinya. Memang ada sedikit dia suka menjadi pusat perhatian, tapi positifnya adalah ketika dia menjadi satu pusat perhatian, maka dia akan menampilkan segala sesuatu itu dengan all out ya. Jadi dia percaya diri, kemudian sikapnya malah temannya mengatakan sesuatu yang sepertinya itu tidak sesuai dengan yang ada, yang pernah dia baca, yang pernah dia alami, pasti dia akan mudah untuk menyampaikan, oh tidak, yang pernah saya baca itu begini, ini begini. Maka dia adalah teman orang ekstrovert, adalah teman yang asik untuk berdiskusi dan cukup berpikir terbuka sepertinya. Itu kalau yang saya baca-baca dan saya kumpulkan menjadi satu kesimpulan saya sendiri sih. Dan akhirnya memang ketika bekerja maka dia karena charging energinya dari luar, maka kalau dia bekerja sendiri itu kayak masih toleh ini mana ya yang harus saya selesaikan duluan. Tapi kalau dalam tim dia mungkin akan lebih cepat. Oke, saya mampu ini, maka saya akan bagian ini ya, yang ini begini ya, ini begini. Jadi asik aja sih kayaknya. Gambarannya begitu di dalam satu kepribadian ekstrovert itu. Berarti dia keistimewaannya kalau misalnya dia menginspirasi banyak orang untuk melakukan kebaikan, dengan caranya yang mungkin happy, cheerful gitu ya. Maka dia pun akhirnya bisa bisa berpengaruh positif gitu. Kalau sebaliknya ya tadi itu ya jadi ketua geng. Gimana kalau ini Miss Happy, ada tambahan Miss Happy keistimewaannya ketua geng itu Miss Happy ada cerita itu. Iya kan ekstrovert ini ya. Iya, jadi kalau menambahkan tadi yang saya sampaikan sama Miss Hem ya, karena orang ekstrovert itu mereka keluar gitu ya, artinya mereka itu suka membawa situasi gitu, jadi otomatis kan mereka tuh bisa gitu loh bikin lingkungan itu jadi semarak, jadi menyenangkan, menghidupkan suasana ibaratnya gitu, jadi kayak nggak boring gitu. Nah ini keahliannya orang-orang ekstrovert gitu. Terus yang kedua, mereka juga orang-orangnya cenderung asertif. Jadi mereka berani menyampaikan apa yang jadi pemikirannya mereka gitu ya, apa yang jadi perasaannya mereka, kekhawatiran. Pokoknya kalau enggak tuh berani bilang enggak gitu ya. Kalau iya ya berani bilang iya gitu. Kalau orang ekstrovert biasanya gitu, lebih gak mikiran kan mereka. Terus bisa bilang karena mereka adaptif gitu ya, mereka temannya banyak. Salah satu hal yang bisa jadi keuntungan menjadi orang ekstrovert itu adalah mereka orang ekstrovert itu mereka biasanya akan lebih mudah untuk move on dari masalah gitu. Karena mereka akan banyak dapat inputan dari lingkungannya mungkin gitu. Mereka lebih mudah cari suasana baru gitu. Misalnya keluar sama teman, ngobrol sama teman atau apa gitu. Kemudian dapat masukan dari teman, itu mereka akan lebih mudah gitu. Sehingga untuk move on dari suatu masalah, dari suatu kondisi itu juga harusnya lebih cepat. Orang-orang ekstrovert itu begitu. Cuman kadang-kadang mereka jadi agak kurang peka ya. Nggak semua sih gitu. Cuman kadang-kadang ada yang cenderung kurang peka sama lingkungan di sekelilingnya gitu, karena terbiasa diperhatikan, terbiasa menjadi pusat gitu ya. Jadi mendengarkannya itu kadang agak kurang. Tapi kalau bicara itu jadi keahlian biasanya gitu kalau orang-orang ekstrovert gitu. Wah, menarik sekali ya. Ini tadi Miss Happy sudah menyinggung masalah ada kelemahan dari si ekstrovert ini. Nah, kalau misalnya nih yang ekstrovert ini akhirnya ditunjuk untuk memimpin, kira-kira dia akan menjadi pemimpin seperti apa gitu? Gimana Miss Happy dulu deh sekarang? Iya, ini ya rasanya kalau ekstrovert jadi pemimpin itu biasanya mereka dari yang pertama mereka akan jadi pemimpin yang pertama bisa jadi mereka akan mudah membawa suasana. Kita bicara di luar konteks ini ya, di luar konteks leadership-nya ya, tapi dari sisi ektrovertnya, kepribadiannya. Nah, mereka akan lebih mudah untuk
merangkul gitu ya, membawa situasi gitu, karena mereka bisa masuk ke berbagai kalangan dengan lebih mudah seperti itu. Mempersuasi juga bisa lebih mudah gitu, untuk mengarahkan gitu kan. Kalau memimpin seseorang tuh kan kita harus bisa mengarahkan, harus bisa membimbing gitu ya. Nah ini orang-orang ekstrovert tuh harusnya mereka akan lebih mudah untuk melakukan itu gitu. Memberikan evaluasi itu juga mereka cenderung nggak sungkan ya. Kalau orang introvert kan masih mikir gitu, kadang nanti sakit hati nggak ya, gimana ya gitu. Kalau orang ekstrovert tuh akan lebih mudah gitu ketika mereka memberikan masukan, memberikan evaluasi gitu, kemudian membimbing atau mempersuasi itu akan lebih mudah. Kemudian mereka juga kalau mencari link gitu ya, memperluas jaringan itu juga tentu akan jadi kelebihan juga, keistimewaan juga, karena mereka akan lebih mudah adaptif ya, seperti yang diceritakan oleh Miss Hem. Seperti itu kalau dari saya, Miss Wuri. Mungkin Miss Hem bisa menambahkan banyak nih. Nggak banyak sih. Ya, saya lebih ke satu sisi, karena jadi fokus perhatian, maka tantangannya besar kalau orang ekstrovert jadi pemimpin itu. Akhirnya mungkin nanti kalau dia fokus pada suka jadi perhatian, ya keplesetnya agak mudah lah. Jadi misalnya dia pengen menunjukkan bahwa dia mampu untuk mengakomodir sesuatu gitu ya, karena dia pengen jadi pusat perhatian. Maka kalau bacaannya tidak, referensinya tidak banyak, ikroknya itu tidak menyeluruh. Ikrok ini kan harus juga membaca teman-teman di sekitar dipimpin bagaimana, sehingga kalau dia fokus saja dengan ekstrovertnya dia, ya keplesetnya bisa bahaya juga gitu. Tapi asiknya ketika dia bisa bersikap tegas, sigap, terus yang tadi itu adaptif, maka dia akan mencoba untuk menjadi seorang pemimpin yang cukup lurus lah gitu. Maksudnya cukup lurus itu ketika ada sesuatu yang memang harus dia suarakan, misalnya ada satu hal yang terjadi di dalam kepemimpinannya dan dia misalnya dipojokkan oleh seseorang atau disalahkan, dia pasti akan berjuang penuh untuk mengatakan bahwa tidak itu terjadi. Nah, kalau ngomong-ngomong masalah begini, Miss Happy, ada satu di tengah-tengah antara introvert dan extrovert itu ada ambivert kan? Benar. Nah, ini yang mungkin kalau ngomong masalah leadership itu bisa mengambil dua bagian kelebihan dari introvert dan extrovert. Itu malah saya baca itu ada ambivert, karena dia sudah mengambil sisi extrovertnya dia, sisi introvertnya dia, akhirnya kayak bisa menimbang pada saat mana saya akan menggunakan extrovert saya, pada saat mana dia akan menggunakan kelebihan introvert dia gitu. Ya, memang hati-hati juga kalau pemimpin tergesa-gesa dalam mengucapkan sesuatu, cenderung spontan dalam bertindak lah. Dia kalau bahasanya Miss Happy kan nggak mikir ya, nggak terlalu mikir. Padahal seorang pemimpin kan harus keputusan hari ini. Itu efeknya harus dipikirkan sekian tahun yang akan datang, bahkan ketika kepemimpinan dia itu sudah diganti. Bisa jadi keputusan dia saat ini kan berefek pada pemimpin-pemimpin setelahnya kan. Nah, itu yang harus diperhatikan di situ. Ya, semua kepribadian di dalam diri manusia itu pasti ada sisi negatif, pasti ada sisi positifnya. Itu sih. Benar-benar. Kalau dengar dari ini penjelasannya Miss Happy dan Miss Em, saya jadi penasaran nih. Bisakah kepribadian introvert itu akhirnya menjadi ekstrovert dan begitu juga sebaliknya, yang ekstrovert jadi introvert gitu? Bisakah itu terjadi? Dulu nggak apa-apa kok. Iya. Yang tadi saya katakan sesuai dengan perkembangan usia manusia ya. Jadi kita sudah pernah juga diskusi ketika manusia itu di usia 40 kan sudah menunjukkan cara berpikir dia yang paten. Lah, kita bisa lihat kita itu termasuk atau ekstrovert itu di usia-usia mulai 30 ke atas ya. Artinya kita kalau disuruh ngitung sendiri. Kalau pertanyaannya Miss Wuri tadi, bisa nggak itu akan beralih ekstrovert menjadi introvert dan introvert menjadi ekstrovert? Sangat memungkinkan bisa.
sangat memungkinkan karena sepanjang perjalanan kehidupannya dia ketemu dengan banyak hal, baik orang yang introvert maupun ekstrovert, dia akan mengolah apa yang diberikan Allah di sekeliling dia itu. Kemudian ada satu sifat kebijaksanaan dalam dirinya yang itu tadi, mampu menggunakan di mana ya ketika saya akan melakukan introvert, di mana ya ketika saya akan melakukan ekstrovert. Misalnya wong kita memang manusia butuh kontemplasi gitu ya. Selalu ekstrovertnya kita yang dimunculkan, yuk kapan kita bisa kontemplasi kan gitu kan. Kalau selalu cheerful saja, ya hidup juga saya kira tidak menuntut kita harus selalu terlihat bahagia. Tapi ada waktu kebahagiaan yang tidak perlu disampaikan kepada manusia, tapi kebahagiaan yang hanya kita sama Allah saja yang menikmati itu dalam salat-salat kita misalnya. Tapi kalau misalnya kita fokus di introvert, sisi introvert kita nggak mau mencoba untuk mengambil bagian kelebihan dari ekstrovert yang kadang-kadang Allah juga memunculkan itu, ya kita kapan bisa memperluas jaringan, kapan bisa membuka pemikiran kita agar mudah menerima nasihat, mudah menerima masukan dari orang lain gitu kan. Jadi bagi saya di ujung kita bicara tentang kepribadian manusia itu adalah ketika manusia itu mampu untuk berbijak pada dirinya, sehingga ketika dia bijak pada dirinya, maka lingkungan di sekitar dia pun akan menerima itu menjadi sesuatu yang klop. Oleh aku konconanku sekarang berada di lingkungan pendidikan misalnya, ya saya menyesuaikan, maka pengetahuan saya tentang pendidikan akan saya sampaikan di sini. Tapi ketika misalnya kayak kemarin ya, kita ke rumah masing-masing, saya mudik ke desa. Ya, nah, ketika saya berada di lingkungan desa, bahkan berada di lingkungan pendidikan di desa pun, saya tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa dan pengetahuan yang sekarang saya punya kalau tidak saya sesuaikan di sana. Bisa saja mereka nggak paham kan. Maka saya harus mengamati dulu, oh ternyata perkembangan pendidikan di desa itu sampai di sini. Oh bagian ini tuh ternyata mirip dengan yang sekarang saya geluti, tapi koyo aneh kok luwih dhuwur di sana misalnya begitu. Jadi saya menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami di daerah di mana saya ada. Itu sih. Miss Happy mungkin bisa menunjukkan tips untuk melatih introvert menjadi ekstrovert dan ekstrovert jadi introvertnya. Iya, gimana nih Miss Happy tambahannya? Iya, tadi kalau mendengarkan disampaikan oleh Miss Hem ya, seiring dengan berjalannya waktu itu kita kan pasti akan belajar banyak hal gitu. Sehingga kita semakin lama itu kalau kedewasaan ya mungkin istilahnya, semakin lebih bisa menempatkan diri tadi. Kapan kita harus mengeluarkan sisi, kapan kita harus bersikap A, kapan kita harus bersikap B gitu. Bukan berarti kita pakai topeng ya, tapi kan memang kita tuh punya peran yang sangat banyak sekali gitu. Di tempat kerja peran kita sebagai apa, di rumah peran kita sebagai apa, sehingga kita harus bisa menyesuaikan gitu. Nah, perbedaan peran di berbagai situasi tadi yang lambat laun akhirnya melatih kita gitu. Yang awalnya mungkin kita ekstrovert banget, itu kita bisa pelan-pelan tuh kita bisa lebih mendengarkan orang lain gitu ya, ibaratnya kita berlatih untuk nggak terlalu impulsif gitu. Misalnya kalau ada apa-apa langsung disikapi, kalau ada apa-apa langsung ngomong, langsung teriak, langsung apa, tapi direm dulu, dipikir dulu dan sebagainya gitu. Seiring berjalannya waktu itu sebenarnya kita bisa gitu melakukan hal yang seperti itu, sehingga makin berimbang gitu di dalam diri kita gitu. Kapan kita harus ini kalau bahasa kasarnya tuh kapan kita harus jadi introvert, kapan kita jadi extrovert gitu, bahasa kasarnya gitu. Tapi sebenarnya kapan kita memang dibutuhkan untuk kita bisa bekerja sama dengan banyak orang, itu kita bisa. Dan kapan memang dibutuhkan kita bekerja sendiri, itu kita juga bisa. Itu skill dan itu bisa dipelajari gitu. Tapi dalam diri kita sendiri itu ada kepribadian yang sifatnya memang genetik, innate, bawaan gitu. Sehingga memang ada sesuatu yang mungkin akan tetap tidak berubah gitu ya. Bagaimana cara kita nge-charge atau menghadapi sesuatu situasi gitu. Tapi kita sudah lebih bisa fleksibel. Karena tadi kita udah ditempa oleh berbagai situasi, kita udah belajar berbagai macam skill baru gitu ya. Dasarannya mungkin tetap gitu, tapi kita menjadi lebih fleksibel dalam menyikapi situasi gitu sih mungkin ya Miss Uri.
Jadi sepertinya jadi berubah, sepertinya jadi lebih kepribadiannya beda. Padahal dia sudah lebih bisa menyesuaikan diri gitu, sudah lebih bisa adaptif gitu, sudah lebih bisa menempatkan diri gitu. Tapi secara di dalam diri masing-masing orang itu sebenarnya ya bawaannya itu akan tetap ada, yang innate tadi, yang secara genetik itu tetap akan ada, tapi dia lebih fleksibel seperti itu. Ya kalau beberapa penelitian itu kan sebenarnya manusia itu memiliki semua tipe kepribadian, hanya muncul dominannya itu di saat kapan. Nah itu kan butuh yang tadi Miss Happy bilang, ada pengelolaan diri yang harus sangat ya kalau kita memang pengen bismillah jadi manusia yang betul-betul mampu untuk berada di segala suasana, berarti sering-sering aja evaluasi diri. Oh iya kayak kali ini saya sudah berlebihan deh untuk begini. Oh kayaknya saya malah harusnya bisa melakukan ini, tapi kenapa ya kok dalam diri saya kok tadi kayak ada yang menghambat gitu. Kenapa saya masih nggak percaya diri? Itu kan satu diskusi dengan diri sendiri yang harus selalu dilakukan oleh manusia yang pengen menikmati dinamika diberikan Allah, itu menjadi satu pelajaran. Mendengar penjelasannya Miss Ham sama Miss Happy ini, saya benar-benar jadi teringat salah satu ayat dalam Al-Quran yang Allah mengatakan bahwa memang Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda gitu ya, dengan tujuan untuk saling mengenal. Waktu saya pertama kali dengar ayat itu kok kayaknya ringan gitu ya, saling mengenal. Tapi setelah seiring berjalannya waktu, bertambahnya usia, ya memang ternyata di balik kata mengenal itu ternyata banyak hal yang terkandung di dalamnya. Mengenal yang ini ya, mengenal itu kan ternyata butuh tadi itu mendengarkan, butuh mempelajari, butuh pengalaman dan sebagainya. Wah, luar biasa. Bukan sekedar tahu gitu ya, tapi mengenal, memahami gitu ya, Miss ya. Iya, bukan sekedar tahu, tapi memang mengenal. Jadi mengenal itu intinya kan berarti dia sampai ke seluk beluknya ya. Kita akhirnya bisa menerima kekurangan orang lain dan kekurangan diri sendiri pun akhirnya kita bisa mengenal diri sendiri juga gitu. Wah, luar biasa ya. Ayat itu ternyata so strong. Ya, gimana nih Miss Happy dan Miss, mungkin ada tambahan untuk terakhir kalinya sebelum kita tutup? Enggak sih, ya mungkin kita tetap harus fokus. Ini salah satu amar ma'ruf ya, kalau dikatakan amar ma'ruf. Kemudian nahi munkar pun tetap harus bisa kita laksanakan, sehingga mungkin nanti ketika kita punya dua kepribadian ini, maka mana kekuatan yang bisa kita gunakan di saat kita harus beramar ma'ruf, dan mana kekuatan yang bisa kita gunakan untuk bernahi munkar. Karena kita ini dengan usia yang alhamdulillah Allah kasih sampai di usia ini kan tidak mungkin kalau hanya pengen jadi manusia yang biasa saja menjalankan kehidupan, dilahirkan oleh ibunda kita, kemudian jadi anak-anak, jadi remaja, dewasa, menang pagi. Alhamdulillah Allah kasih kerjaan yang enak-enak. Gak ya opo coba kayak ya jangan sampai lah kita nanti datang kepada Allah, kepribadian apapun yang kita punya saat ini, ya mari kita gunakan untuk beramar ma'ruf dan nahi munkar. Saya itu. Dari Miss Happy mungkin ada? Ini mungkin ya, kita ini kan makhluk hidup, jadi yuk semangat untuk belajar, berlatih, mengembangkan diri gitu. Karena ya kalau kita benda mati, emang kita diciptakan kotak ya, kita akan kotak aja selamanya. Sampai misalnya kita digergaji ya kita akan patah gitu. Tapi karena kita makhluk hidup, ya kita punya kuasa gitu, kita mau ngapain. Jadi nggak usah khawatir dan jangan ngejudge diri kita terlalu dalam, karena kita sebenarnya bisa berkembang kalau kita percaya dan kita mau berusaha untuk mengembangkan diri. Itu aja Miss. Wah, amazing. Luar biasa. Cocok untuk menutup. Itu belum naik gunung loh sudah bijaksana begitu. Kayaknya minggu depan kita perlu membahas tema tentang alam deh, pelajaran alam. Cocok. Ya, boleh. Itu kayaknya nanti akan banyak kalimat-kalimat quotes bijak dari Miss Happy. Setelah gunung ya.
Baiklah, terima kasih Miss Happy, luar biasa ini. Sama-sama Miss Puri. Terima kasih banyak Miss Puri, Miss Sam. Semoga dilancarkan segala urusan ya. Amin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga tentu saja salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.